Bapak M. Ramli mulai bergabung di PLN sejak 1 Maret 1985 di bagian pemeliharaan JTR. Beliau dikenal sebagai ahli jointing kabel tanah di PT PLN Persero wilayah Kalimantan Barat setelah berhasil mengawal mega proyek pemasangan extra feeder kabel tanah pada tahun 1995 hingga 1998. Selain kabel tanah, banyak keahlian yang dimiliki oleh Bapak M. Ramli, hingga akhirnya beliau dipercaya mengawasi sebagian besar pekerjaan distribusi JTM, JTR, dan gardu. Beliau seringkali mengatasi gangguan kabel SKTM dan SUTM di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak. Pilot proyek pemasangan KWH prabayar pertama di Kalimantan Barat pun dipercayai kepada beliau. Beliau terkenal sangat berdedikasi dalam menangani pekerjaan distribusi hingga tidak jarang mendapat ancaman dari luar. Namun, beliau tetap teguh terhadap SOP dan begitu tekun dengan pekerjaannya. Di penghujung masa tugas, Bapak M. Ramli di PLN berkontribusi di bagian konstruksi UP3 Pontianak untuk pengawasan seluruh pekerjaan distribusi. Selamat datang di PLN UP3 Pontianak, Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat. Saat ini, Anda sedang menyaksikan tutorial jointing kabel SKTM. Sebelum Anda memulai pekerjaan, siapkan beberapa material dan peralatan kerja berikut ini. Adapun langkah kerja dalam jointing kabel SKTM, yakni siapkanlah kabel SKTM yang akan dijoin pada dudukan kabel. Bersihkanlah kabel SKTM dengan menggunakan kain majun. Ukurlah kabel sesuai petunjuk dengan material jointing berdasarkan dengan jenisnya menggunakan row meteran, lalu tandai dengan Scotch 33. Potonglah bagian jaket kabel sepanjang 380 mm dengan cara melingkar pada bagian yang telah ditandai sebelumnya menggunakan cutter. Gunakanlah obeng untuk membantu Anda membuka jaket kabel. Kupaslah sebagian jaket kabel pada tanda yang sama, lalu kupas armor menggunakan gergaji besi pada kedua sisi kabel. Gunakanlah tang kombinasi untuk membantu pengupasan. Potonglah sisa jaket kabel dengan menggunakan cutter, lalu lakukanlah secara miring agar Anda tidak terluka. Kupaslah armor dan jaket kabel. Tandailah bagian filler 10 mm dari jaket kabel dengan Scotch 33. Potonglah bagian filler menggunakan cutter dengan membagi menjadi 3 sisi horizontal dan potonglah secara miring. Setelah membagi 3 sisi potong horizontal, potonglah secara melingkar pada titik terluar dari tanda dengan menggunakan cutter.
Kupaslah water blocking bagian luar pada semua fasa kabel sampai tanda pada filler. Pisahkanlah kabel per fasa dengan menggunakan penahan kabel di kedua sisi kabel. Ukurlah bagian copper screen dengan menggunakan mistar, lalu tandai dengan penanda. Gunakanlah Scotch 33 untuk menandai sekaligus mengikat copper screen agar tidak berantakan. Potonglah sisa dari copper screen setelah jarak 190 mm dari filler untuk membuang bagian serabut tembaga. Kupaslah water blocking bagian dalam setelah bagian copper screen dengan menggunakan cutter. Lakukan langkah ini secara perlahan tanpa memberikan tekanan ke sisi dalam kabel. Kupaslah hingga batas copper screen dengan melebihi 10 mm ukuran semikonduktornya dan batasilah dengan Scotch 33. Lakukanlah hal tersebut pada ketiga fasa kabel. Kupaslah bagian semikonduktor luar dengan menggunakan tang kombinasi. Bukalah pada sisi ujung kabel. Jepitlah semikonduktor secara sedikit demi sedikit tanpa menjepit XLPE untuk mempermudah pengupasan. Gunakanlah cutter untuk memberikan potongan horizontal secara bayang dengan membagi pada 3 sisi bagian. Pada langkah ini, lakukanlah secara hati-hati agar konstruksi XLPE-nya tidak rusak atau cacat. Untuk tidak mengurangi tahanan isolasi, lakukanlah pada 3 fasa kabel. Ukurlah lagi bagian XLPE sepanjang 150 mm dari semikonduktor dengan menggunakan mistar, lalu 30 mm dari tanda sebelumnya ke sisi luar kabel. Tandailah setiap langkah tersebut dengan menggunakan Scotch 33. Buatlah pensil XLPE dengan menggunakan cutter sepanjang 30 mm, lakukanlah dengan perlahan hingga terlihat semikonduktor bagian dalam. Ukurlah kembali XLPE yang telah dibuat pensil sepanjang 75 mm dari sisi luar pensil. Lalu potonglah semua konduktor di kedua sisi kabel dengan menggunakan gergaji besi. Pastikan Anda memotongnya dengan rapi dan rata. Kupaslah bagian XLPE sepanjang 75 mm di langkah sebelumnya dengan menggunakan cutter. Lalu lakukanlah secara berulang agar tidak memberikan tekanan yang berlebih terhadap konduktor.
Buanglah XLPE yang telah dipotong tersebut sesuai dengan arah konduktor di dalamnya agar tidak pecah. Ukurlah 25 mm jaket pada sisi terluar terakhir jaket kabel, lalu tandai dengan skotch 33. Potonglah dengan menggunakan cutter 25 mm pada sisi luar terakhir jaket kabel. Ukurlah tahanan isolasi pada kedua kabel SKTM yang akan disambung. Ukurlah ketiga fasanya dan pastikan lebih dari 20 MΩ. Siapkanlah join sleeve ukuran 240 mm atau ukuran disesuaikan dengan penampang konduktornya. Lalu pasanglah di semua fasa pada satu sisi kabel. Lakukanlah pressing dengan tang press hidrolik ukuran dice 280 atau 300. Saat proses pressing, pastikan Anda melakukannya pada sisi bagian luar terlebih dahulu dan dilakukan dengan cara overlap. Sekitar 8 titik atau 8 kali pressing di satu sisi. Lakukanlah pengikiran dengan menggunakan gergaji besi untuk menghilangkan tajam dan kikir. Apabila bekas pressing sudah tidak tajam, amplaslah pada bagian tersebut. Lakukan pada semua fasa kabel. Bersihkan kembali semua bagian dalam kabel dengan menggunakan kain macun. Lilitlah skotch 13 pada bagian konduktor yang Anda join. Pelilitan tersebut dimulai dari salah satu sisi kabel bagian semikonduktor dalam yang telah dibuat pensil. Lilit dengan overlap sebanyak 3 lapis dengan mempertemukan antar semikonduktor kedua sisi kabel. Bersihkanlah kembali XLPE yang akan dililit dengan skotch 23 menggunakan kain majun. Setelah skotch 13, siapkan skotch 23 dengan ketebalan yang telah ditentukan oleh pabrik. Lalu, lilitlah dari ujung ke ujung pada kedua sisi kabel secara overlap sampai habis beberapa roll dan membentuk kerucut pada bagian ujung kabel. Ukurlah ketebalan skotch 23 yang telah terpasang menggunakan jangka sorong. Selanjutnya, siapkan skotch 24. Bukalah terlebih dahulu lipatan skotch 24 sehingga menjadi lebar. Lilitlah secara overlap untuk mempertemukan copper screen pada kedua sisi kabel. Setelah itu, siapkanlah kembali skotch 13. Lilitlah secara overlap satu lapis untuk mempertemukan semikonduktor luar kabel di kedua sisi kabel. Siapkan skotch 1700. Lilitlah hingga semua bagian skotch 24 tertutup. Siapkan pita tembaga sebanyak 3 set, lalu pasanglah per fasa di bagian sisi armor dan kencangkan menggunakan clamp. Kencangkanlah pada bagian tengah dengan skotch 33.
Solderlah untuk menemukan pita ground. Lilitlah Scotch 23 mulai dari jaket kabel hingga bedding. Pasanglah Scott Cash P3F dengan lilit 3 fasa kabel secara overlap hingga 3 lapisan. Jangan lupa untuk memasang Scott Cash P1B untuk pengisian resin pada saat proses pelilitan. Pasanglah Scotch 33 sampai dengan 2 lapisan dan menutupi Scott Cash P3F, lalu lilitlah secara overlap. Selanjutnya, pasang Scott Cash P4 hingga roll tersebut habis dan lakukanlah secara overlap. Lubangilah Scott Cash P1B dengan cutter. Siapkanlah alat injek resin. Sebelum memasukkan resin ke dalam jointing, belah sedikit pada bagian 2 ujung sisi kabel yang berfungsi sebagai indikator di saat resin telah penuh diisi ke dalam jointing. Lalu pastikan posisi jointing datar dan tidak miring. Gabungkanlah 2 cairan resin dalam 1 set resin, remas sebanyak 40 kali, lalu masukkan ke dalam alat injek resin. Pasanglah terlebih dahulu Scott Cash P5B pada ujung alat. Lakukanlah pengisian secara berulang hingga resin keluar dari kedua celah udara yang telah Anda buat. Tutuplah lubang dan Scott Cash P1B dengan Scotch 33. Demikianlah langkah-langkah kerja dalam jointing kabel SKTM. Jadikan kenyamanan dan keselamatan kerja sebagai prioritas utama Anda.